Suami selalu memaksaku minta warisan kepada keluargaku. Ternyata itu semua karena mertuaku yang gila harta. Setelahnya aku balas dia agar sadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Hari itu langit cerah seolah ikut merayakan kebahagiaan dua insan yang tengah memulai hidup baru. Rina duduk di pelaminan dengan gaun putih berkilauan, wajahnya dipoles lembut dengan riasan yang sederhana namun anggun. Senyumnya merekah, meski di baliknya tersimpan getar hati yang campur aduk antara bahagia, gugup, dan haru. Di sampingnya, Andi duduk dengan setelan jas sederhana yang tampak semakin istimewa, karena dipadu dengan sorot mata penuh keyakinan. Meski ia bukan pria yang terlahir dari keluarga berada, wibawa dan ketulusan terpancar dari dirinya. Tangan Andi sedikit bergetar saat menyalami para tamu, namun genggamannya pada jemari Rina kokoh, seolah ingin meyakinkan bahwa ia akan menggenggamnya seumur hidup. Perbedaan latar belakang keduanya tak bisa dipungkiri. Rina tumbuh di keluarga berada, terbiasa hidup berkecukupan, bahkan berlimpah. Ayahnya adalah pengusaha sukses di bidang properti, ibunya seorang wanita sosialita yang disegani. Sementara Andi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pensiunan guru, ibunya membuka warung kecil di depan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi sebagian orang, pernikahan mereka dianggap tak seimbang. Banyak tamu yang datang berbisik-bisik, mempertanyakan apakah cinta saja cukup untuk mengikat dua dunia yang berbeda. Sebagian tamu dari pihak keluarga Rina bahkan masih terlihat kaku saat menyalami keluarga Andi yang berpakaian sederhana, berbeda jauh dengan tamu undangan lainnya yang berbalut busana mewah. Namun, di tengah tatapan sinis dan bisikan lirih itu, Rina dan Andi memilih untuk saling menatap dan tersenyum. Mereka tahu, perjalanan rumah tangga bukanlah tentang seberapa besar harta yang dimiliki saat memulai, melainkan bagaimana mereka saling menopang di kala suka maupun duka. Rina selalu percaya bahwa Andi adalah pria yang tepat, bukan karena jabatan atau harta, tapi karena ketulusan hatinya. Ia ingat jelas, bagaimana Andi dengan sabar menemaninya ketika ia sakit, bagaimana ia selalu mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, dan bagaimana ia mampu membuatnya tertawa di saat dunia terasa berat. Sementara bagi Andi, menikahi Rina bagaikan mimpi yang menjadi nyata. Ia sadar dirinya hanya pria sederhana, tapi keyakinannya teguh. Cinta dan tanggung jawab akan membuatnya layak mendampingi Rina. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Andi sempat bergetar namun lantang dan jelas. Seisi ruangan terdiam, lalu disambut seruan, "Sah!" dari para saksi. Air mata Rina mengalir tanpa bisa dibendung. Bukan hanya karena ia resmi menjadi istri Andi, tetapi juga karena momen itu menjadi saksi bahwa cinta mereka mampu menembus segala perbedaan. Usai prosesi akad, acara resepsi berlangsung meriah. Dekorasi pelaminan yang megah, makanan melimpah, dan alunan musik gamelan modern mengiringi suasana. Rina merasa seperti putri dalam dongeng, sementara Andi tampak canggung namun berusaha menyesuaikan diri. Ia tahu, langkah pertamanya memasuki keluarga besar Rina tidak akan mudah. Namun di tengah hingar-bingar pesta, ada sekelebat pandangan dari beberapa kerabat Rina yang menaruh curiga. Mereka menatap Andi seakan pria itu hanya numpang hidup dari kekayaan keluarga Rina. Meski tidak terucap, namun sikap itu terasa. Rina menggenggam tangan suaminya lebih erat, seakan berkata, "Jangan pedulikan mereka. Aku memilihmu, dan aku akan selalu bersamamu." Hari itu menjadi titik awal. Pernikahan penuh harapan, penuh cinta, dan penuh doa. Namun tak seorang pun tahu, di balik kebahagiaan yang sedang dirayakan, badai kehidupan rumah tangga akan datang menguji janji mereka. Hari-hari pertama pernikahan selalu dipenuhi dengan rasa manis. Rina dan Andi masih sering saling melempar senyum di sela-sela kesibukan, masih sering saling tertawa karena hal-hal sepele, dan masih tidur dengan perasaan berbunga-bunga setiap malam. Namun, sebagaimana layaknya kehidupan, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Perlahan, bayangan dari pihak keluarga mulai menyelinap di antara mereka,
khususnya dari sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Andi, ibunya, Bu Sulastri. Bu Sulastri adalah perempuan sederhana yang keras hati. Sejak kecil Andi dibesarkannya dengan penuh perjuangan, berjualan kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Baginya, anak laki-laki adalah tumpuan keluarga, kebanggaan, sekaligus penopang di masa tua. Maka, ketika Andi menikah dengan Rina, seorang wanita dari keluarga berada, di dalam hati kecilnya tumbuh semacam kerikil yang tajam. Rasa rendah diri bercampur dengan kecemburuan yang tak terucapkan. Awalnya, sindiran-sindiran itu keluar dengan samar. Saat Rina mencoba membantu di dapur rumah mertua, Bu Sulastri menatapnya sambil berkata lirih, "Istri kaya biasanya cuma bisa pakai uang, nggak terbiasa pegang pisau dapur." Rina terdiam, mencoba tersenyum, meski hatinya perih. Ia ingin menjawab bahwa sejak kecil ia juga bisa memasak, bahkan terbiasa membantu asisten rumah tangga di rumahnya. Tapi ia memilih diam, karena tak ingin memperkeruh suasana. Pada kesempatan lain, ketika keluarga berkumpul di ruang tamu, Bu Sulastri dengan suara cukup keras berkata di depan sanak saudara, "Andi ini seharusnya dapat istri yang ngerti hidup susah, bukan yang manja dan serba ada." Semua orang terdiam, sebagian tersenyum canggung. Andi menunduk, menahan perasaan tak enak, sementara Rina menunduk lebih dalam, seolah mencari celah di lantai untuk menyembunyikan air matanya. Di malam hari, ketika hanya ada mereka berdua, Rina mencoba bicara dengan lembut kepada suaminya. "Andi," ucapnya pelan, "aku merasa ibumu kurang bisa menerimaku. Apa aku salah kalau aku menikah denganmu? Aku sungguh ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi rasanya setiap langkahku selalu salah di matanya." Andi menarik napas panjang. Ia tahu ibunya keras kepala, tapi ia juga tahu betapa lembut hati Rina. "Rina, kamu nggak salah. Aku yang harus menenangkan ibu. Dia terbiasa hidup susah. Mungkin melihatmu yang berbeda membuatnya sulit menyesuaikan diri. Aku janji, aku akan coba menjembatani kalian." Namun, meski Andi berusaha, sikap Bu Sulastri tak banyak berubah. Ia sering menyindir Rina sebagai istri kaya yang tidak pantas untuk anaknya. Bahkan, suatu hari ketika Rina membawakan bingkisan berisi kue dan buah untuk mertua, Bu Sulastri dengan wajah datar berkata, "Kamu kira saya nggak bisa beli sendiri ya? Jangan mentang-mentang punya uang. Semua harus ditunjukkan." Rina terdiam. Bingkisan yang ia letakkan di meja seakan berubah menjadi beban berat di tangannya. Padahal niatnya hanya ingin berbuat baik, ingin mengambil hati sang mertua, tapi yang diterimanya justru penolakan. Ia menahan air mata, menunduk, dan hanya berkata lirih, "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud begitu." Malam itu Rina menangis di bahu Andi. Ia bukan menangis karena menyesal menikah, melainkan karena merasa cintanya sedang diuji. Ia mencintai Andi. Tapi bagaimana bisa ia hidup tenang jika terus-menerus direndahkan di rumah mertua? Andi memeluknya erat, mencoba menenangkan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia pun gamang. Ia mencintai ibunya dan berutang segalanya pada perempuan yang membesarkannya. Di sisi lain, ia tak bisa membiarkan istrinya terus disakiti dengan kata-kata. Hatinya terbelah, seakan terjebak di antara dua dunia. Dunia masa lalunya yang sederhana bersama sang ibu, dan dunia barunya bersama Rina yang penuh harapan. Perlahan, bayang-bayang mertua mulai merusak ketenangan rumah tangga mereka. Kata-kata yang seharusnya penuh kasih justru berubah jadi racun yang menetes sedikit demi sedikit. Dan Rina, meski mencoba tegar, mulai merasa hatinya goyah. Rumah tangga Rina dan Andi masih berjalan di atas cinta, meski bayangan sikap Bu Sulastri seringkali membuat hati Rina perih. Namun badai lain mulai mendekat. Ketika kabar dari keluarga besar Rina tersebar, ayah dan ibunya berencana membagi tanah warisan lebih awal kepada anak-anaknya. Kabar itu sampai ke telinga Bu Sulastri melalui obrolan ringan dengan salah satu kerabat yang kebetulan tetangga jauh keluarga Rina. Bagi Bu Sulastri, kabar itu seperti bara api yang tiba-tiba menyulut ambisi dalam hatinya. Malam itu, ketika Andi mampir ke rumahnya, Bu Sulastri langsung membuka percakapan. "Andi, kamu tahu kan kalau keluarga Rina itu kaya raya?" Tanyanya dengan nada menahan gejolak. Andi mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Tapi itu kan urusan mereka.
Aku sama sekali nggak mikir soal harta. Ah, kamu ini bodoh sekali, nak. Bu Sulastri menepuk lututnya dengan kesal. Kalau memang mereka mau membagi warisan, kamu harus dapat bagian. Kamu itu menantu laki-laki, suami dari anak mereka. Apa gunanya kamu menikah dengan orang kaya kalau nggak ikut merasakan hasilnya? Andi terdiam. Ia tidak terbiasa membantah ibunya. Hatinya sebenarnya resah. Ia menikahi Rina karena cinta, bukan karena harta. Namun, kata-kata ibunya menusuk seperti bisikan halus yang sulit diabaikan. Hari-hari berikutnya, Bu Sulastri semakin giat menekankan hal itu. Ia sering memancing percakapan dengan kalimat penuh sindiran. Rina itu memang manis, tapi jangan sampai kamu hanya jadi tamu di rumah besar mereka. Kamu suaminya, harus punya hak. Atau jangan-jangan mereka sengaja diam-diam membagi warisan ke anak-anaknya yang lain. Sementara kamu nggak dapat apa-apa? Kalau begitu, kamu mau dibilang apa sama orang kampung? Andi gelisah. Ia mulai merasa terjebak antara suara hatinya yang ingin hidup sederhana dengan Rina, dan desakan ibunya yang menuntut pengakuan lewat materi. Ia mulai sering termenung. Bahkan ketika Rina berbicara pun pikirannya melayang. Rina sebenarnya menyadari perubahan sikap suaminya. Malam-malam yang biasanya hangat dengan obrolan ringan kini, lebih sering diliputi keheningan. Pernah suatu kali, Rina memberanikan diri bertanya, "Mas, ada apa? Kenapa akhir-akhir ini seperti banyak pikiran?" Andi tersenyum hambar, mencoba menutupi. "Nggak ada apa-apa, Rin. Cuma kerjaan saja yang bikin capek." Namun, senyum itu tak mampu menutupi kegundahan di matanya. Puncaknya, suatu malam setelah makan malam bersama di rumah mertua, Andi memberanikan diri membuka pembicaraan dengan ayah Rina. "Pak, maaf kalau saya lancang. Tapi, saya dengar Bapak mau membagi warisan tanah." Suasana meja makan langsung hening. Rina menoleh dengan kaget. Sementara ibunya menutup mulut dengan sendok yang masih berisi nasi. Ayahnya menatap Andi lama, lalu berkata pelan, "Andi, warisan itu urusan anak-anak saya. Kamu menantu, bukan penerima. Saya kira kamu menikah dengan Rina bukan karena itu." Ucapan itu membuat wajah Andi memerah. Ia tidak bermaksud terdengar serakah, tapi desakan ibunya terus terngiang di kepalanya. Rina menunduk, merasa malu sekaligus terluka. Ia tahu, suaminya hanya terpengaruh, tapi tetap saja perasaan kecewa menusuk hatinya. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka dengan keluarga Rina mulai renggang. Senyum hangat ayah Rina kini sering disertai tatapan penuh tanya, seakan menilai ulang menantu pilihannya. Ibu Rina bahkan beberapa kali menahan diri untuk tidak menunjukkan kekecewaannya di depan anaknya sendiri. Rina semakin sedih. Ia tahu, suaminya bukan orang yang mata duitan. Namun tekanan dari mertua membuatnya berubah sedikit demi sedikit. Rina sering menangis sendirian di kamar, merasa posisinya kian sulit. Mencintai suaminya, tapi harus berhadapan dengan ambisi mertua yang tak kunjung reda. Dan di luar sana, Bu Sulastri tersenyum puas mendengar kabar bahwa Andi sudah mulai menyinggung soal warisan. "Pelan-pelan saja," gumamnya. "Sebentar lagi keluarga itu akan tahu, anak saya juga punya hak." Yang tidak disadari Bu Sulastri, benih-benih racun telah ia tabur di rumah tangga anaknya sendiri. Warisan yang belum tentu menjadi hak mereka kini menjelma menjadi api yang siap membakar kepercayaan, cinta, dan keharmonisan. Beberapa hari terakhir, Rina merasa ada yang berbeda pada suaminya. Andi menjadi lebih pendiam. Sepulang kerja, ia lebih sering termenung di ruang tamu sambil menatap layar ponsel yang kosong, atau pura-pura sibuk membaca koran meski matanya jelas tidak fokus. Rina memperhatikan perubahan itu dengan hati yang gelisah. Ia mencoba bersabar, berharap Andi hanya lelah dengan pekerjaan. Namun, kegelisahan Rina semakin bertambah ketika malam itu. Setelah makan malam sederhana mereka, Andi tiba-tiba membuka percakapan yang membuat jantungnya berdegup keras. "Rin," suara Andi berat, pelan, namun tegas, seolah kata-kata itu sudah lama tertahan di tenggorokannya. Rina menoleh dengan senyum kecil. "Iya, Mas." Andi menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku mau nanya sesuatu.
Kamu dengar kabar soal orang tuamu yang mau membagi tanah warisan? Pertanyaan itu membuat Rina tercekat. Sendok di tangannya berhenti, detik-detik terasa berjalan lebih lambat. Ia menatap suaminya lekat-lekat, mencoba memastikan apa ia tidak salah dengar. Mas, kenapa tiba-tiba tanya begitu? Suaranya lirih namun penuh keterkejutan. Andi berusaha tersenyum, meski senyum itu lebih mirip topeng untuk menutupi kegugupannya. Aku cuma penasaran aja. Maksudku, kalau memang orang tuamu mau membagi harta, ya, setidaknya kita juga bisa ikut memikirkan masa depan dari situ. Kalimat itu menusuk hati Rina. Ia merasa seperti ada dinding yang tiba-tiba tumbuh di antara mereka. Hatinya langsung panas, bukan karena marah semata, melainkan kecewa. Kecewa karena lelaki yang ia cintai, yang dulu ia yakini menikahinya murni karena cinta, kini menyinggung sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhitungkan, warisan. Mas, Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku menikah sama Mas karena aku yakin kita bisa membangun rumah tangga ini dengan kerja keras, dengan cinta, bukan dengan mengharapkan warisan keluargaku. Aku nggak pernah sekalipun memikirkan itu. Kenapa Mas justru yang menanyakannya? Andi menunduk, jemarinya mengetuk meja tanpa sadar. Aku cuma mikir jauh ke depan, Rin. Bukan berarti aku serakah. Cuma, kalau memang ada rezeki dari keluargamu, bukankah wajar kalau kita juga kebagian? Toh kamu anaknya, dan aku suamimu. Rina menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Mas tahu nggak? Kalimat Mas barusan bikin aku sakit hati. Aku kira Mas nggak akan pernah peduli soal harta orang tuaku. Aku kira Mas menikah denganku karena cinta, bukan karena hal-hal seperti itu. Keheningan menekan ruangan. Hanya suara jarum jam yang terdengar, berdetak pelan namun terasa memekakkan telinga. Andi mencoba mendekat, menggenggam tangan istrinya, tapi Rina menarik tangannya pelan, tidak ingin disentuh. Itu bukan karena ia benci, melainkan karena hatinya benar-benar terluka. Rin, maaf, aku nggak bermaksud menyakiti. Aku tertekan. Aku dengar banyak omongan, aku jadi kepikiran. Aku tahu aku salah ngomong. Kalau Mas tahu salah, kenapa diucapkan? Suara Rina meninggi, tangisnya pecah. Aku berjuang meyakinkan keluargaku bahwa Mas orang yang tepat, bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Dan sekarang, Mas malah mempertanyakan warisan, sesuatu yang bahkan belum tentu jadi hakku. Andi terdiam. Hatinya ikut perih melihat istrinya menangis, tapi ia juga merasa terpojok. Ia ingin berkata bahwa ibunya terus mendesaknya, menanamkan pikiran itu setiap hari, tapi ia takut jika ia menyebut nama ibunya, luka di hati Rina justru semakin dalam. Malam itu mereka akhirnya tidur dalam keheningan yang berat. Rina membelakangi Andi, tubuhnya kaku menahan rasa kecewa. Air mata menetes diam-diam, membasahi bantal. Ia tidak ingin menangis terisak, karena ia tahu Andi mendengarnya. Sementara Andi hanya bisa menatap langit-langit. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak terucapkan. Di dalam kegelapan kamar itu, keduanya saling mencintai, tapi sedang terpisah oleh jurang kecil yang baru saja terbentuk. Sebuah jurang yang berawal dari pertanyaan sederhana, namun memiliki potensi untuk melebar menjadi jurang besar jika mereka tidak berhati-hati. Api kecil itu telah menyala. Tidak tampak dari luar, tapi panasnya perlahan mulai menjalar ke dalam rumah tangga mereka. Sejak percakapan itu, Andi semakin gelisah. Pertanyaan yang ia lontarkan kepada Rina malam itu berakhir dengan pertengkaran kecil, meninggalkan jarak yang tak terlihat di antara mereka. Meski Andi berusaha menenangkan hati istrinya, bayangan tentang warisan itu terus menghantui pikirannya, bukan karena ia benar-benar menginginkannya, tetapi karena suara ibunya yang terus-menerus menggema di telinganya. Bu Sulastri tidak berhenti. Bahkan, semakin hari, ia semakin gencar menanamkan hasutan. Setiap kali Andi pulang menjenguknya, percakapan mereka hampir selalu berakhir pada topik yang sama. Andi, kamu itu sekarang kepala keluarga, ujar Bu Sulastri sambil mengaduk teh panas di ruang tamu rumah sederhana mereka. Kalau orang tua Rina bagi-bagi harta, kamu berhak dapat bagian. Kamu itu menantu, suami dari anak perempuan mereka.
Jangan mau diremehkan. Andi menarik napas panjang. Bu, warisan itu kan urusan anak-anaknya, bukan menantunya. Aku sudah cukup dengan apa yang kupunya. Tapi Bu Sulastri menggeleng keras. Wajahnya menegang. Kamu itu jangan bodoh. Andi, kalau kamu nggak minta, orang lain bisa saja menganggap kamu nggak pantas. Padahal kamu yang paling berhak. Karena kamu sudah menjaga anak perempuan mereka. Mereka pikir apa? Anak perempuan mereka bisa hidup tenang kalau bukan karena kamu yang jadi suaminya. Andi terdiam. Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Ia memang merasa sebagai kepala rumah tangga. Ia menanggung beban, ia bekerja keras untuk Rina. Namun, apakah benar semua itu berarti ia berhak atas warisan mertuanya? Melihat putranya diam, Bu Sulastri semakin bersemangat. Ia mendekat, suaranya ditekan namun penuh desakan. Andi, kamu jangan mau dibodohi keluarga kaya itu. Mereka bisa saja sengaja membagi-bagi harta ke anak-anak yang lain, sementara kamu dibiarkan dengan tangan kosong. Kamu itu laki-laki, jangan cuma jadi penonton. Rina itu istrimu, hartanya pun harusnya jadi milikmu juga. Kali ini Andi menunduk dalam-dalam. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa cintanya kepada Rina jauh lebih besar daripada ambisi harta. Tetapi ibunya begitu meyakinkan, begitu keras, dan kata-katanya menancap seperti duri. Ketika pulang ke rumah, wajah Andi tampak muram. Rina yang sedang menata meja makan menyadarinya. Mas capek? Atau ada masalah di rumah ibu? Tanyanya lembut. Andi hanya menjawab singkat. Gak, cuma pusing aja. Ia lalu duduk tanpa banyak bicara. Rina menatap suaminya lama. Hatinya makin gelisah. Ia tahu, ada sesuatu yang ibunya sembunyikan. Rina bisa menebak. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Bu Sulastri. Namun, ia memilih diam. Ia takut kalau ia bertanya, api kecil yang sempat mereda itu justru kembali menyala. Hari-hari berikutnya, desakan Bu Sulastri semakin kuat. Ia bahkan mulai terang-terangan berkata dengan nada yang menusuk harga diri Rina. Andi, kamu itu laki-laki. Jangan mau diinjak-injak. Istrimu mungkin manis, tapi keluarganya bisa saja anggap kamu cuma numpang hidup. Kalau kamu nggak tegas, kamu akan selamanya dianggap rendah. Andi yang mendengar itu merasa seperti dilempar ke jurang. Sebagai seorang anak, ia sulit menolak ibunya. Namun sebagai seorang suami, ia tahu Rina akan tersakiti kalau ia mengikuti hasutan itu. Di sisi lain, Rina mulai merasakan jarak emosional yang semakin jelas. Andi sering melamun, kadang menjawab singkat saat diajak bicara. Malam-malam yang biasanya hangat, kini sering diliputi kesunyian. Rina tahu, ada sesuatu yang sedang merayap masuk ke dalam rumah tangga mereka. Sebuah hasutan yang pelan tapi pasti, mulai menggerogoti cinta yang dulu mereka ikrarkan. Dan Bu Sulastri, di rumahnya, merasa semakin yakin bahwa ia sedang berjuang demi kebaikan anaknya. Ia tidak pernah menyadari bahwa setiap kata-kata yang ia lontarkan bukanlah pelindung, melainkan racun yang diam-diam mengalir dan siap menghancurkan kebahagiaan rumah tangga putranya. Hari itu, langit sore tampak mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah tangga Rina dan Andi. Setelah beberapa minggu diliputi bisikan dan hasutan dari Bu Sulastri, akhirnya Andi mengambil keputusan yang mengejutkan. Tanpa sepengetahuan Rina, ia memberanikan diri menemui keluarga mertuanya untuk membicarakan soal warisan. Andi duduk di ruang tamu rumah besar milik keluarga Rina. Aroma teh hangat memenuhi ruangan, namun hatinya tidak merasa nyaman. Ia berdehem pelan sebelum akhirnya membuka suara. Pak, Bu, ucapnya kepada orang tua Rina dengan nada kaku, saya dengar keluarga berniat membagi tanah warisan. Menurut saya, sebagai menantu, saya juga punya hak, setidaknya sebagian untuk membangun masa depan bersama Rina. Kata-kata itu membuat suasana mendadak sunyi. Ayah Rina, seorang pria berwibawa dengan rambut yang mulai memutih, menatap Andi tajam. Ibunya hanya terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Andi, suara ayah Rina terdengar berat, warisan itu untuk anak-anak kami, bukan untuk menantu. Kau menikahi Rina bukan untuk harta, bukan?
Andi menelan ludah. Hatinya berdebar kencang, tapi bayangan ibunya yang selalu berkata ia pantas mendapat bagian terus menghantui pikirannya. Saya tahu, Pak, tapi bukankah saya juga bagian dari keluarga ini sekarang? Jawaban itu membuat ayah Rina menarik napas panjang. Menjadi bagian keluarga tidak berarti kau bisa menuntut harta. Aku menikahkan Rina denganmu karena percaya kau mencintainya, bukan karena mengincar warisan. Jangan kecewakan kepercayaan itu. Andi tertunduk, merasa malu sekaligus tersinggung. Ia pun pulang dengan perasaan campur aduk. Namun, tanpa ia sadari, kabar itu cepat sampai ke telinga Rina. Malam harinya, ketika Andi pulang, Rina sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya memerah seperti habis menangis. Andi, suaranya bergetar, apa benar kamu mendatangi ayah dan ibu? Apa benar kamu menuntut warisan dari mereka? Andi terdiam, lalu mencoba tersenyum kaku. Aku hanya bicara, Rin, untuk masa depan kita. Aku ingin kita punya sesuatu yang pasti. Tapi caranya salah. Suara Rina meninggi, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu apa yang ayah dan ibu rasakan? Mereka sangat kecewa. Aku juga kecewa. Andi, aku kira kamu menikahiku karena cinta, bukan karena harta. Andi merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa semua itu karena desakan ibunya. Tapi kata-kata itu tertahan di bibirnya. Ada gengsi, ada rasa takut terlihat lemah di mata Rina. Aku hanya ingin kita punya pegangan. Rin, apa salahnya? Rina menggeleng, air matanya jatuh. Salahnya adalah kamu tidak percaya padaku. Tidak percaya pada cinta kita. Kamu lebih percaya pada hasutan orang lain daripada aku, istrimu sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara jam dinding terdengar begitu jelas, seakan mengingatkan bahwa detik demi detik kepercayaan mereka sedang runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Rina memilih tidur di kamar berbeda. Andi hanya duduk di ruang tamu, menatap gelap di luar jendela. Di dalam hatinya, ia mulai sadar, cinta yang dulu murni kini ternoda oleh keinginan dan ambisi yang ditanamkan ibunya. Dan yang paling menyakitkan, ia merasa jarak yang tak terlihat mulai terbentang di antara dirinya dan Rina. Malam itu rumah kecil yang biasanya terasa hangat mendadak berubah menjadi medan perang emosional. Rina duduk di ruang tamu dengan wajah muram, kedua tangannya bergetar menahan amarah bercampur kecewa. Ia baru saja mendapat telepon dari ayahnya yang menuturkan dengan nada berat betapa kecewanya mereka atas sikap Andi yang berani menuntut warisan. Andi baru saja masuk rumah setelah pulang kerja. Ia mendapati Rina duduk tanpa senyum. Wajahnya basah oleh air mata yang belum sempat ia hapus. Suasana yang dingin membuat langkah Andi terhenti. Rin, ada apa? Tanya Andi, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Rina menoleh cepat, matanya memerah. Kamu masih bisa tanya ada apa? Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Andi terdiam, hatinya mencelos. Ia sudah menduga hal ini akan sampai ke telinga Rina. Tapi ia berharap waktunya tidak secepat ini. Aku hanya bicara, Rin. Aku ingin masa depan kita jelas. Kamu tahu sendiri gajiku pas-pasan. Aku hanya ingin. Cukup, Andi, potong Rina dengan suara bergetar. Ia berdiri, mendekat, menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. Kamu menikahiku karena apa? Karena cinta? Atau karena kamu berharap bisa dapat bagian dari hartaku? Andi merasa dadanya dihantam palu. Ia mencoba mendekat, tapi Rina mundur selangkah. Jangan mendekat, Andi. Aku ingin jawaban jujur darimu. Apakah selama ini kamu benar-benar mencintaiku? Atau semua ini hanya topeng? Suara Rina pecah, hampir seperti teriakan. Andi merasa marah sekaligus tersudut. Rin! Jangan bicara seolah aku tidak punya hati. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku menikahimu. Tapi apakah salah kalau aku juga memikirkan masa depan kita? Kamu hidup dalam kelimpahan sejak kecil. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Rina mengusap air matanya dengan kasar. Jangan bawa-bawa masa lalu, Andi.
Aku menikah denganmu justru karena aku percaya cinta kita bisa melampaui semua perbedaan. Tapi kamu malah menodainya dengan ambisi. Kamu sudah melukai aku, melukai keluargaku, dan melukai kepercayaan yang selama ini kujaga. Pertengkaran semakin memanas. Suara mereka memenuhi ruangan kecil itu, mengalahkan suara televisi yang menyala tanpa ada yang memperhatikan. Aku lelah, Rin. Andi membentak untuk pertama kalinya. Suaranya bergetar, lebih banyak karena frustrasi daripada amarah. Aku lelah merasa selalu di bawah, lelah dianggap tidak mampu. Aku hanya ingin kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Ibuku bilang, aku berhak. Dan aku mulai percaya itu. Rina menatapnya tak percaya. Jadi semua ini karena ibumu? Karena hasutannya? Andi, aku ini istrimu. Seharusnya kamu mendengarkan aku, bukan orang lain. Kalau sejak awal kamu tidak pernah bisa berdiri di sampingku tanpa menuntut harta, lebih baik kamu jujur dari dulu. Kalimat itu bagai belati yang menancap di dada Andi. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Yang tersisa hanyalah wajah istrinya yang penuh air mata dan suara hatinya sendiri yang bergemuruh. Rasa cinta bercampur dengan rasa bersalah dan ego yang tak mau dikalahkan. Malam itu, pintu kamar terdengar dibanting keras. Rina mengunci diri di dalam, sementara Andi duduk di ruang tamu, menunduk dalam kesunyian. Hatinya porak-poranda, tetapi gengsi membuatnya tidak bisa mengetuk pintu kamar dan meminta maaf. Kepercayaan yang sudah mulai retak kini hancur semakin dalam. Pertengkaran itu menjadi api besar pertama yang membakar rumah tangga mereka, meninggalkan bara yang tak mudah dipadamkan. Pagi itu, setelah malam panjang penuh pertengkaran, rumah Rina dan Andi terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada aroma kopi yang biasa Rina buat untuk Andi. Hanya ada dingin yang menempel di dinding rumah kecil itu. Rina duduk di kamar, matanya sembab karena menangis semalaman. Ia memandang koper kecil di sudut kamar yang sudah ia siapkan sejak subuh. Tangannya bergetar saat melipat baju dan memasukkannya ke dalam koper, tapi hatinya sudah bulat. Ia merasa tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu, setidaknya untuk sementara. Saat Andi keluar dari kamar mandi dengan wajah lelah, ia terkejut melihat koper di lantai. Rina, apa maksudmu ini? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rina menoleh, air mata langsung jatuh. Aku tidak bisa lagi. Andi, aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Aku tidak ingin hidup bersama suami yang lebih percaya pada hasutan orang lain daripada istrinya sendiri. Andi tercekat. Rin, jangan begini. Aku memang salah. Tapi, salahmu bukan hanya sekali, Andi, potong Rina dengan suara meninggi. Salahmu adalah membiarkan ibumu meracuni pikiranmu. Salahmu adalah berani menuntut harta pada keluargaku tanpa bicara padaku dulu. Dan salahmu adalah membuat aku merasa seperti wanita yang hanya dinikahi karena hartanya. Suasana membeku. Andi terdiam, hanya bisa menatap istrinya yang kini menutup koper dengan air mata berlinang. Aku pulang ke rumah orang tuaku dulu, ucap Rina dengan tegas. Aku butuh tempat di mana aku merasa dihargai. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Andi ingin menahan, ingin meraih tangan Rina, tapi kakinya seolah terpaku. Ego dan rasa malu masih mengikatnya. Akhirnya ia hanya bisa berdiri kaku saat Rina melangkah keluar rumah membawa koper. Jalan kecil di depan rumah mereka terasa panjang ketika Rina berjalan dengan langkah berat. Tetangga sempat memperhatikan, beberapa bahkan berbisik-bisik, tapi Rina tidak peduli. Dadanya terlalu sesak untuk memikirkan omongan orang lain. Sesampainya di rumah orang tuanya, Rina disambut dengan pelukan hangat ibunya. Nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang dengan wajah seperti ini? Rina hanya bisa menangis dalam dekapan ibunya. Ayahnya datang kemudian, duduk di samping, mengusap punggung anaknya yang gemetar. Ayah, ibu, ucap Rina terbata. Aku sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tapi rasanya aku sendirian berjuang. Andi lebih mendengarkan ibunya daripada aku. Dan aku tidak sanggup lagi menahan sakit hati ini.
Ibunya menghela napas panjang, menatap anaknya dengan penuh iba. Sabar, nak. Kadang lelaki memang bisa terbawa arus orang tuanya. Tapi kamu benar untuk pulang. Di sini, kamu aman. Di sini, kamu selalu punya rumah. Rina menangis semakin keras. Sementara itu, di rumah kecil yang ia tinggalkan, Andi duduk termenung di kursi ruang tamu. Kegelisahan menggerogoti hatinya. Ia menatap pintu yang kini tertutup rapat, berharap Rina akan kembali masuk kapan saja. Tapi yang tersisa hanyalah sunyi yang menekan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Andi tidur sendirian di rumah mereka. Suara jangkrik di luar jendela terasa menohok, mengingatkan bahwa kehangatan yang biasa ia miliki kini telah hilang. Kepergian Rina bukan sekadar langkah kaki menjauh. Itu adalah tanda luka yang semakin dalam, tanda bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi sama. Kepercayaan yang runtuh kini berubah menjadi jarak nyata. Dan di hati Rina, sakit itu terus bergaung. Apakah ia benar-benar dicintai, atau hanya dijadikan jalan menuju harta keluarganya? Hari-hari tanpa Rina terasa hampa bagi Andi. Rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa dan obrolan ringan kini, hanya menyisakan kesunyian. Di balik rasa rindu dan penyesalan yang semakin menekan dada, Andi masih terikat oleh bisikan ibunya. Suatu sore, Andi datang ke rumah Bu Sulastri. Rumah sederhana itu tampak berantakan. Panci-panci kotor menumpuk di dapur, dan wajah ibunya terlihat lebih lelah dari biasanya. Namun, begitu melihat Andi, senyum tipis tetap tersungging di bibir wanita paruh baya itu. "Andi, kamu datang. Bagus sekali. Ibu memang ingin bicara denganmu," ucap Bu Sulastri sambil menarik tangan anaknya untuk duduk di kursi ruang tamu. Andi menatap ibunya penuh tanya. "Ada apa, Bu?" Bu Sulastri menarik napas panjang sebelum akhirnya berbisik. "Ibu sebenarnya sedang ada masalah. Utang ibu menumpuk. Kalau tidak segera dibayar, rumah ini bisa disita." Andi terperangah. "Utang? Sejak kapan, Bu? Kenapa ibu tidak pernah cerita?" Wajah Bu Sulastri menegang. "Ibu tidak ingin kamu khawatir. Tapi sekarang keadaannya mendesak. Ibu sudah coba pinjam ke sana-sini, tapi tidak ada yang bisa membantu. Hanya satu jalan yang bisa menyelamatkan kita." Andi merasakan dadanya berdebar. "Apa maksud ibu?" "Warisan itu, Andi." Suara Bu Sulastri meninggi, penuh desakan. "Tanah keluarga Rina bisa menjadi penyelamat. Kamu harus berjuang mendapatkannya. Kalau tidak, semua akan hancur. Ibu tidak bisa kehilangan rumah ini, tidak bisa kehilangan segalanya." Andi menunduk, pikirannya berkecamuk. Ia mulai memahami kenapa ibunya begitu keras memaksanya menuntut warisan dari keluarga Rina. Semua ini bukan hanya soal masa depan, tapi soal keserakahan yang dibungkus dengan alasan kebutuhan. "Bu, itu warisan keluarganya Rina. Bukan hak kita." Suara Andi bergetar. "Aku sudah merusak rumah tanggaku karena hal ini. Rina meninggalkanku, Bu. Apa ibu masih belum puas?" Mata Bu Sulastri berkaca-kaca, tapi bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena kepanikan. "Andi, kamu anak satu-satunya. Kalau bukan kamu yang menolong ibu, siapa lagi? Masa kamu tega melihat ibumu jatuh miskin sementara istrimu hidup dalam kemewahan? Bukankah itu tidak adil?" Kata-kata itu menusuk Andi, menimbulkan rasa bersalah sekaligus marah. Ia tahu ibunya kesulitan, tapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa tekanan inilah yang membuat rumah tangganya berantakan. Malamnya, Andi merenung di kamar yang kosong. Bayangan wajah Rina terus muncul di kepalanya, bersama dengan air mata dan kata-kata penuh kekecewaan istrinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa berada di persimpangan, memilih ibunya yang sedang terlilit utang, atau berusaha memperbaiki kepercayaannya yang telah hancur bersama Rina. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Rina mulai mendengar desas-desus dari tetangga tentang kondisi Bu Sulastri. Ada bisik-bisik bahwa ibu mertua yang terkenal keras itu sedang ditagih debt collector, bahwa utangnya cukup besar hingga terancam kehilangan rumah. Rina tercekat ketika mendengarnya. Tiba-tiba semua kepingan puzzle tersusun di kepalanya.
Mengapa Bu Sulastri begitu ngotot mendorong Andi menuntut warisan? Semua bukan semata-mata demi Andi, melainkan demi menutup lubang keserakahannya sendiri. Malam itu, Rina duduk di kamarnya dengan hati campur aduk. Ada kemarahan karena merasa dimanfaatkan, tapi juga ada iba karena tahu suaminya terjebak di antara cinta kepada istri dan bakti kepada ibu. Namun satu hal yang pasti, kebenaran ini membuat luka di hatinya semakin dalam. Selama ini ia pikir Andi hanya terpengaruh oleh ego dan ketidakpercayaan diri, tapi ternyata ada agenda tersembunyi dari mertuanya yang membuat segalanya semakin rumit. Apakah Andi akan memilih ibunya? Atau aku? Rina bertanya pada dirinya sendiri. Air matanya kembali jatuh. Keserakahan yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terbongkar. Dan itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari di rumah orang tuanya perlahan mengubah cara pandang Rina terhadap hidup. Setelah semua luka yang ia alami karena pengkhianatan kepercayaan dan sikap Andi, ia sadar bahwa terus menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Air mata yang jatuh memang bisa melegakan hati, tapi tidak bisa membangun masa depan. Suatu pagi, Rina duduk bersama ayahnya di teras rumah. Embun masih menempel di dedaunan, dan matahari baru saja naik. Ayahnya, dengan suara tenang namun penuh kebijaksanaan, berkata, "Rina, harta yang kita miliki hanya akan berarti kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Kau sudah cukup dewasa. Mungkin ini saatnya kau belajar berdiri di kakimu sendiri." Kata-kata itu membekas dalam hati Rina. Ia teringat pada tanah warisan yang selama ini hanya teronggok begitu saja di pinggiran kota. Tanah luas yang subur tapi belum dimanfaatkan. Selama ini, ia selalu mengandalkan Andi untuk urusan rumah tangga, sementara dirinya hanya berfokus pada kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang, setelah kepercayaannya runtuh, ia sadar, ia tidak boleh lagi menggantungkan hidup pada siapapun, bahkan pada suami yang dulu begitu ia cintai. Rina mulai menyusun rencana. Ia membaca buku, mencari informasi, bahkan berdiskusi dengan ayahnya yang sudah berpengalaman dalam bisnis kecil-kecilan. Ia ingin menjadikan tanah itu sebagai ladang usaha, sesuatu yang bisa berdiri atas nama dirinya sendiri. Dengan modal tabungan yang masih ia miliki, Rina membangun sebuah kebun sayur organik. Awalnya sederhana, hanya beberapa petak tanah ditanami cabai, tomat, dan kangkung. Ia mempekerjakan beberapa warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan, sehingga bukan hanya dirinya yang terbantu, tapi juga tetangganya. Hari-hari Rina kini dipenuhi kesibukan baru. Ia belajar turun langsung ke kebun, mengotori tangan dengan tanah, merasakan teriknya matahari, dan bahkan merasakan perihnya luka goresan di jemari. Namun semua itu justru membuat hatinya lebih kuat. Ada kebanggaan yang tumbuh setiap kali ia melihat tanaman-tanamannya berkembang. Setiap kali bibit yang ia tanam mulai mengeluarkan tunas hijau segar. Perlahan, hasil panen kebunnya mulai dikenal. Rina menjualnya ke pasar tradisional, bahkan mulai memasok ke beberapa restoran kecil yang mencari bahan organik segar. Keuntungannya memang belum besar, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum. Ia merasa hidupnya kembali punya arah. "Dulu aku selalu takut kehilangan Andi," batinnya suatu malam saat ia menatap bulan dari jendela kamarnya. "Tapi sekarang aku tahu, aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri. Aku bisa berdiri, bahkan tanpa siapapun." Orang tuanya bangga melihat perubahan itu. Sang ibu sering menyiapkan bekal makanan untuk Rina bawa ke kebun, sementara sang ayah sesekali menemaninya berdiskusi soal pengelolaan usaha. Rina tidak lagi hanya menjadi anak orang kaya, seperti yang sering disindir Bu Sulastri, melainkan seorang perempuan yang belajar bekerja keras dari nol. Kabar tentang kesibukan Rina perlahan sampai juga ke telinga Andi. Ia mendengar bahwa istrinya kini sibuk mengurus kebun, bekerja dengan warga, dan mulai meraih kesuksesan kecil. Hati Andi bergetar hebat. Ia merasa semakin terasing, semakin jauh dari Rina. Sementara itu, Bu Sulastri justru semakin gusar. Baginya, usaha Rina hanyalah pengingat bahwa tanah itu, yang ia harap bisa menjadi jalan keluar dari utangnya, kini benar-benar berada di bawah kendali Rina. Dan semakin hari, tanah itu justru semakin bernilai karena dikelola dengan baik. Kebangkitan Rina bukan hanya tentang mengelola tanah warisan, melainkan tentang menemukan dirinya kembali.
Dari seorang istri yang dulu hanya berharap pada cinta suami, kini ia menjelma menjadi perempuan kuat yang bisa menata masa depannya sendiri. Namun di balik semua itu, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Meski ia mulai berdiri tegak, bayangan Andi dan pengkhianatan kepercayaannya masih sesekali menghantui. Hanya saja, kini Rina punya pegangan baru, tekad untuk tidak lagi membiarkan dirinya terpuruk. Andi duduk termenung di ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Dulu, ia merasa bangga bisa tinggal di rumah besar milik Rina, dengan segala fasilitas yang membuat hidupnya nyaman. Kini, yang tersisa hanyalah dinding kusam, kursi reyot, dan pikiran yang penuh penyesalan. Sejak Rina pergi, hidupnya terasa hampa. Bu Sulastri, yang dulu begitu vokal mengatur segalanya, kini malah sering sakit-sakitan dan lebih banyak berdiam diri. Hutang yang menjeratnya semakin menumpuk. Bahkan beberapa kali debt collector datang ke rumah, membuat Andi malu bukan main. Suatu sore, tanpa sengaja, Andi melihat sebuah berita kecil di koran lokal. Ada liputan tentang usaha kuliner rumahan yang berkembang pesat di kampung seberang. Saat ia membaca lebih saksama, betapa terkejutnya ia melihat nama pemiliknya, Rina Putri. Matanya berkaca-kaca. Foto Rina terpampang jelas. Wajahnya bersinar penuh percaya diri, dengan senyum tulus yang dulu begitu ia abaikan. Di belakang Rina, terlihat beberapa pegawai perempuan yang tampak bahagia bekerja bersamanya. Artikel itu menyebutkan bahwa usaha kuliner berbasis tanah warisan keluarganya kini sudah merambah ke pasar online, bahkan menerima pesanan dari luar kota. Andi terdiam lama. Ingatannya melayang pada hari-hari saat Rina masih menjadi istrinya. Betapa sering ia menganggap Rina lemah. Hanya perempuan biasa yang tidak bisa apa-apa tanpa dirinya. Betapa ia salah besar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi menangis sejadi-jadinya. Ia menyesal telah menuruti ambisi buta ibunya. Menyesal karena tidak pernah benar-benar mendengarkan hati kecilnya sendiri yang sebenarnya mencintai Rina. "Kenapa aku begitu bodoh, Tuhan?" bisiknya lirih, suaranya parau. Beberapa hari kemudian, Andi memberanikan diri datang ke tempat usaha Rina. Dari kejauhan, ia melihat warung sederhana yang kini dipenuhi pelanggan. Aroma masakan menyeruak, hangat dan penuh kehidupan. Ia melihat Rina sedang sibuk melayani, namun tetap dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Andi berdiri lama di seberang jalan, hanya berani mengintip. Hatinya terasa perih, sekaligus hangat. Perih karena menyadari ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Hangat karena melihat Rina bisa bahagia, bahkan tanpa dirinya. Ia ingin melangkah, ingin menyapa, ingin meminta maaf. Namun kakinya seakan terpaku. Ada rasa takut ditolak, ada rasa malu karena harga dirinya telah runtuh. Sementara itu, Bu Sulastri yang sedang sakit di rumah pun sering menyebut nama Rina. Di tengah kelemahannya, ia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. "Andai waktu bisa diputar kembali, aku tak akan memisahkan kalian," katanya suatu malam, lirih, kepada Andi. Ucapan itu menusuk hati Andi semakin dalam. Tapi ia sadar, penyesalan datang selalu terlambat. Andi mulai bertekad memperbaiki dirinya. Ia mencari pekerjaan tetap, meskipun hanya buruh harian, demi menebus kesalahan masa lalu. Namun setiap kali ia bekerja, bayangan Rina selalu hadir, seakan menjadi pengingat. Betapa cintanya yang dulu ia sia-siakan, kini telah menjadi kekuatan besar bagi perempuan itu. Hari itu langit mendung, seakan ikut menurunkan kabut kesedihan di hati Andi. Ia memberanikan diri menemui Rina. Setelah sekian lama hanya menjadi pengamat dari jauh, akhirnya ia melangkah masuk ke warung sederhana yang kini ramai oleh pelanggan setia. Rina sedang sibuk di dapur ketika seorang pegawainya memberitahu, "Mbak, ada tamu yang ingin bertemu." Saat ia keluar, pandangan matanya langsung bertemu dengan sosok yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, Andi. Sejenak waktu berhenti. Rina menatapnya tanpa senyum. Sementara Andi tampak gugup, kedua tangannya mengepal resah. "Rina?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Ada apa, Andi?" Rina berdiri tegak. Suaranya datar namun matanya penuh ketegasan. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang dulu selalu mengalah. Andi menunduk,
lalu berkata dengan lirih, Aku minta maaf. Semua yang kulakukan dulu salah. Aku bodoh, terlalu menuruti ibuku. Aku kehilanganmu, dan itu kesalahan terbesarku. Hening menyelimuti ruangan itu. Pegawai dan pelanggan seolah bisa merasakan ketegangan, tapi Rina dengan bijak melangkah keluar, mengajak Andi bicara di halaman samping warung. Di sana, di bawah langit mendung yang semakin kelabu, Rina menatap mantan suaminya dengan sorot mata yang dingin tapi penuh luka lama. Andi, penyesalanmu tidak bisa menghapus semua luka yang sudah kau dan ibumu tinggalkan. Aku sudah terlalu lama menangis karena kalian. Tapi sekarang, aku berdiri di sini bukan lagi sebagai istri yang lemah. Aku berdiri sebagai diriku sendiri, seorang perempuan yang akhirnya bisa bahagia tanpa harus bergantung pada suaminya. Air mata Andi jatuh. Aku tahu aku tak pantas, Rina. Tapi, mungkinkah kita memulai dari awal? Rina menggeleng perlahan. Ada senyum getir di bibirnya. Kebahagiaan itu sudah aku temukan, tapi bukan bersamamu lagi. Aku sudah memilih jalanku. Kau dan ibumu, biarlah menanggung penyesalan kalian sendiri. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku memilih melangkah ke depan. Kata-kata itu menghantam hati Andi lebih keras daripada pukulan apapun. Ia tahu, di saat itu juga, pintu untuk kembali sudah tertutup rapat. Sementara itu, Bu Sulastri yang terbaring sakit di rumah hanya bisa mendengar cerita dari Andi. Saat putranya pulang dengan wajah hancur, Bu Sulastri menangis. Ini semua salah ibu. Nak, andai ibu tidak serakah, mungkin kau masih bisa bersama Rina. Namun semua sudah terlambat. Penyesalan tak bisa membeli kembali waktu. Hari-hari berlalu. Rina semakin sibuk mengembangkan usahanya, bahkan mulai merambah ke kota besar dengan membuka cabang baru. Senyumnya tulus, langkahnya tegak. Ia kini dikenal bukan lagi sebagai istri Andi, melainkan Rina Putri, perempuan mandiri yang sukses membangun usaha dari nol. Sedangkan Andi dan Bu Sulastri hidup dalam bayang-bayang kesalahan mereka. Rumah kontrakan tetap terasa sepi, meski setiap hari mereka berharap waktu bisa berputar kembali. Tapi waktu tak pernah mundur. Rina berjalan di jalan barunya, jalan yang penuh luka, perjuangan, tapi akhirnya membawanya pada kebahagiaan sejati. Sedangkan Andi dan Bu Sulastri harus menerima kenyataan pahit, hidup dalam penyesalan, menyadari bahwa keserakahan telah menghancurkan segalanya. Mereka kini benar-benar berada di jalan yang terpisah.